Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan siang yang berbahagia ini kita dimudahkan untuk kembali melanjutkan kajian kita yang kaitannya dengan muamalatul hukam, bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah kita menjadi baik, ilmu yang bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah Rabbani, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita dunia dan akhirat, serta menjadi golongan hamba-hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Baina Mukhalifihim fi Nushri Sultan. Perbedaan antara Ahli Sunnah wal Jama'ah dengan kelompok menyimpang lainnya di dalam menasihati penguasa, pemimpin kaum muslimin, yang merupakan buah karya ilmiah oleh Syekh Shalih bin Muhammad Sawi, Allahu yahfadhuh wa ra'ah. Di sini kita akan masuk pada perbedaan yang keenam, dan di kesempatan ini kita masuk pada bagian yang pertama, ya. Di perbedaan yang keenam ini beliau menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyampaikan sebuah nasihat kepada penguasa, yang kemudian nasihat itu tidak ditanggapi, nasihat itu ditinggalkan, nasihat itu diacuhkan, ya, tidak digubres, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menjadi seseorang yang menggerakkan massa, ya, untuk menentang pemerintah tersebut. Baik itu dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah, menyebutkan aibnya, ya, mencelanya, memusuhinya, dan lain sebagainya. Ahlussunnah tidak memiliki manhaj seperti ini di dalam bermuamalah kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, sedangkan, ya, kelompok yang menyimpang, ya, mereka berupaya dan berusaha untuk memprovokasi massa, menggerakkan massa dengan berbagai macam cara, terlebih menebar kebencian, menebar kejelekan, dan mencela penguasa tersebut. Nah, ini satu perkara yang menjadi bahasan di pertemuan kita kali ini. Kemudian di halaman 97 dari kitab ini beliau mengatakan, Anna ahla sunnati wal jamaah an-nasihina lis-sultan, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu yang mereka menasihati penguasa,
idza lam yastajib lahum, apabila penguasa tidak menggubres, apabila penguasa itu tidak menerima atau menanggapi nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh ahlu sunnah, ya, oleh para ulama, maka ahlu sunnah ini, kata beliau, fa'innahum la yuhayyijuna al-ammah. Mereka ahlu sunnah jika mendapati hal demikian, tidaklah menggerakkan orang-orang awam, tidak menggerakkan masyarakat, tidak menggerakkan publik, tidak menggerakkan massa, memprovokasi mereka, ya, bidzikril uyub, ya, dengan cara menyebut-nyebut aib penguasa, ya, semua kejelekan dibongkar, semua aib dibongkar, tidak, ya. Ahlussunnah tidak menempuh jalan ini. Ahlussunnah tidak menggerakkan massa, ya, supaya mereka pro dengan dirinya, tidak. Ataukah dengan waghibatih, dengan menggibahnya, wa ta'ni alaih, atau mencelanya, wa muraghamatih, dan memusuhinya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapatkan nasihat-nasihat mereka tidak dilakukan oleh pemimpin, tidak ditanggapi oleh pemimpin, maka mereka menyerahkan urusan itu kepada Allah. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah setelah menyampaikan nasihat, selesai kewajiban dan gugur kewajiban tersebut. Dan mereka tidak bertindak sebagaimana kelompok menyimpang lainnya. Ahlussunnah tidak memprovokasi massa, Ahlussunnah tidak menggerakkan massa, ya, untuk menentang pemerintah. Ahlussunnah tidak menyebar-nyebarkan keburukan, aib, kekurangan pemerintah, tidak menggibah mereka, demikian pula tidak mencela atau memusuhinya, ya, tidak demikian. Tapi Ahlussunnah, ya, selalu mendoakan kebaikan bagi penguasa tersebut, mengingat bahwasannya yang namanya penguasa itu tidak lain dan tidak bukan hasil dari cerminan masyarakat. Jika masyarakatnya kondisinya rusak, maka pemimpin itu pun otomatis termasuk pemimpin yang rusak pula. Jika masyarakatnya orang-orang saleh, ahli iman, ahli takwa, niscaya pemimpin di tengah-tengah mereka pun juga dari kalangan mereka, ya, ahli iman, ahli takwa, orang saleh. Dan itu terbukti, ya, ketika kita kembali mengingat sejarah-sejarah dari zaman sahabat, zaman tabi'in, dan generasi setelah mereka, maka kita dapat demikian. Pemimpin pasti cerminan rakyatnya. Makanya janganlah kita, ya, bertindak egois tatkala kita mendapati sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita dari kebijakan pemimpin. Kemudian kita menyalahkan pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, menggibah pemimpin, mencela, bahkan memusuhinya. Ingat, tidak mungkin Allah pilihkan pemimpin bagi kita kecuali sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita ingin perubahan, kita memperbaiki, dan kita mengharapkan pemimpin yang baik, ubahlah dari diri kita masing-masing. Kita harus merubah. Kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan masyarakat luas secara umum harus berubah. Tidak bisa tidak. Kalau ingin mendapatkan pemimpin yang saleh, ahli iman, ahli takwa, yang menguntungkan bagi kaum muslimin, bahkan seluruh rakyat. Bi khilafi mukhalifihim min ahli thawrah wal khuruj. Dan, ya, metode dan manhaj Ahlussunnah ini berbeda dengan manhajnya kelompok-kelompok yang menyelisihinya, ya, golongan-golongan yang menyimpang dari kalangan ahlu thawrah wal khuruj, orang-orang yang suka membangkang kepada pemerintah, orang-orang yang suka memberontak,
orang-orang yang suka keluar dari payung kepemerintahan, atau orang-orang yang suka menggerakkan massa. Ini merupakan sebuah pembuka yang disampaikan oleh beliau, yang nanti akan dibawakan kepada kita dalil-dalilnya dan juga penjelasan-penjelasan para ulama yang dinukilkan ucapan-ucapan mereka. Jadi perbedaan yang keenam letaknya itu di sini, intinya di sini, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika nasihatnya tidak ditanggapi, tidak dilakukan, ya, maka mereka meminta, berdoa kepada Allah, ya, tidak lain dan doa itu merupakan doa kebaikan bagi pemimpin. Mereka Ahlussunnah tidak berkoar-koar, baik itu di mimbar, di podium, atau tempat-tempat yang lainnya, dengan niatan menggerakkan massa, dengan disebut-sebutkan kejelekan, kerusakan, kekurangan pemerintah, ya, atau yang lainnya. Bukan pula untuk memprovokasi massa melawan pemerintah, tidak. Ahlussunnah tidak demikian. Baik, kemudian beliau membawakan sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, dan hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana hadis ini sanadnya kembali kepada sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi fa in qila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Artinya, man arada an yansaha lidhi sultan, siapapun yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, fala yubdihi alaniyah, maka hendaknya dia tidak menampakkan nasihat itu secara terang-terangan di muka umum, di publik, ya, di waktu yang tidak dihadiri oleh pemimpin itu sendiri. Tidak. Dan ini sudah kita ulas, kita bahas terkait dengan metode Ahlussunnah di dalam menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Yang pertama adalah dengan menyampaikan empat mata, yakni rahasia, tidak ada yang tahu. Yang kedua, ya, dengan cara menyampaikan nasihat itu terang-terangan, ya, dengan syarat pemimpin itu ada di majelis tersebut dan ada maslahatnya, maslahatnya. Walakin, akan tapi kata Nabi, ya'khudhu biyadih fayakhlu bih, hendaknya orang itu, ya, mengambil tangannya, menggandeng pemimpin ini, kemudian berduaan dengannya, menyampaikan nasihat tersebut. Dan ini merupakan gambaran bagaimana bentuk menasihati pemimpin, menasihati orang yang diberikan amanah pada urusan kita, ya, apakah dari mulai tingkatan paling tinggi, ya, ataukah sampai pada tingkatan yang paling bawah, ya, RT RW atau yang lainnya, siapapun orangnya yang urusan kita dipegang olehnya, diatur olehnya, cara kita menyampaikan nasihat adalah dengan rahasia empat mata. Ya, ini tuntunan Rasulullah. Ini sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini metode beliau. Ya, dan ini manhaj Ahlussunnah di dalam bermuamalah kepada penguasa, kepada pemimpin. Wajar, yang namanya manusia pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Ya. Nah, kesalahan kekurangan ini, ya, ketika kita mendapatinya dan kita ingin mengarahkan ke yang baik, meluruskannya, maka dilakukanlah nasihat tersebut. Dan nasihat ini pun di dalam menyampaikannya, ya, ada caranya. Tidak serta-merta di sebuah forum umum kemudian dia itu lantang menyampaikan nasihat tersebut.
Tidak serta-merta seperti itu. Akan tapi Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cara yang baik bagi dia, ya, sebagai pemberi nasihat, baik baginya, yaitu pemimpin itu, dan juga baik bagi masyarakat luas. Fa in qabila minhu fadzak. Jika nasihat itu diterima olehnya, yaitu oleh pemimpin tadi, maka itulah yang diharapkan, ya, karena tidaklah seorang mukmin ahli iman, ya, menyampaikan nasihat kecuali di situ ada niatan yang baik, kecuali di situ terdapat maslahat. Maka ketika pemimpin itu menerima nasihatnya dan kemudian melakukan apa yang termaktub dalam kandungan nasihat tersebut, maka itu yang diharapkan, ya. Masa ada seorang ahli iman, ya, apalagi hamba rabbani, sekelas ulama, menyampaikan nasihat keburukan kepada pemimpin? Jelas tidak mungkin, ya. Orang yang punya iman di dalam nasihati kecuali pasti ada kebaikan di situ. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Namun jika nasihat itu tidak diterima, ya, jika nasihat itu ditolak, tidak ditanggapi, maka sungguh dia telah menyampaikan kewajiban dia. Artinya dia sudah menunaikan kewajibannya. Gugur sudah dosanya. Ya, karena sebuah nasihat itu adalah mengingatkan dari perkara yang baik, ya. Karena orang ketika dia sudah berjalan baik, berbuat baik, mengambil keputusan yang baik, kebijakan yang baik, pasti di sana tidak ada sebuah nasihat yang spesifik. Kebanyakan nasihat itu disampaikan manakala seorang itu dia terjatuh dalam kejelekan, keburukan, ya, atau mungkin salah melangkah, muncullah nasihat. Nah, apabila nasihat itu tidak diterima, ya, ditolak mentah-mentah, padahal itu baik dan arahnya baik, maksudnya baik, ya, maka ini cukup sebagai penggugur dosa, ya, sebagai penggugur dosa. Karena yang namanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya wajib untuk selalu menasihati di atas kebenaran. Wa tawasau bil haqq, ya, saling menasihati di atas kebenaran. Nah, ini, ya, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin menasihati pemimpin, ya, orang yang memiliki kekuasaan, ya, maka hendaknya nasihat itu disampaikan secara empat mata, secara berdua, ya, sembunyi-sembunyi, tiada orang yang tahu. Jika diterima, alhamdulillah, itu harapannya. Jika tidak, maka cukup hal itu sudah menjadi penggugur dosa. Nah, kemudian beliau mengatakan, faman nasaha faqad adda alladhi alaihi mimma aujabahu Allah. Orang yang menyampaikan nasihat kepada penguasa, kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin, maka sungguh dia telah menyampaikan kewajiban dia yang Allah wajibkan atasnya. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Orang melakukan kesalahan, ya, kewajiban kita apa? Mengingatkan, itu salah, nggak boleh, nggak benar. Jadi kewajiban seorang muslim ketika mendapati dosa, maksiat adalah mengingkarinya. Nah, di sini kita ketika mendapati saudara kita terjatuh dalam perkara yang salah, kita harus menasihati. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan hak saudara kita muslim tersebut. Dan penguasa kita, pemerintah kaum muslimin adalah seorang muslim. Ya, terlepas apakah dia itu termasuk orang yang saleh ataukah orang yang fasik, selama dia muslim, maka mereka memiliki hak atas diri kita, yaitu menerima nasihat-nasihat. Dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat dari perbuatan, ucapan, atau yang lain sebagainya, ya, kepada yang baik dan benar. Wasaqata wajibuhu, dan telah gugur apa yang menjadi kewajibannya.
illa min wajibin aini wahid, kecuali ya hanya ada satu kewajiban yang secara zati ya itu masih harus ditegakkan. Apa itu? Wa huwa kurhul munkar biqalbihi, yaitu membenci kemungkaran tersebut dalam hatinya, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika selesai menyampaikan nasihat kepada penguasa, kemudian nasihat itu ditolak, tidak diterima, tidak diindahkan dan lain sebagainya, maka cukup sudah kewajibannya gugur. Ya. Kewajiban menyampaikan nasihat itu apa? Gugur. Artinya ia udah menunaikannya dan tidak berdosa lagi. Akan tapi di sana ada kewajiban lagi yang lain yang harus ia tegakkan, dan ini terkait dengan individu. Dan penegakannya itu adalah melalui apa? Al-qalb alal asas, yaitu hati pada dasarnya. Kurhu al-munkar biqalbih. Ya, yaitu membenci kemungkaran dalam hatinya. Misal ada seorang penguasa, dia melegalkan minuman khamar, kita sampaikan nasihat, ditolak, kita sampaikan lagi, dibuang nasihat, dia sampaikan lagi, diinjak-injak nasihat, sudah cukup. Nah, kita udah gugur kewajiban kita pindah kewajiban yang lain apa? Kita membenci ketetapan dan aturan tersebut. Karena ini mungkar, harus diingkari. Siapapun yang tidak mengingkari kemaksiatan, walaupun dengan hatinya, maka dalam hal ini orang tersebut perlu dipertanyakan keimanan yang ada pada dirinya. Seorang mukmin ya wajib mengingkari kemungkaran. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mengingkari dengan kekuatan yang ia miliki, kekuasaan, diingkari dengan lisan. Jika ia tidak sanggup, dengan hati. Ya, bahwasanya hati ini meyakini itu adalah mungkar, tidak benar. Ya, jika memang di sana ada aturan ditetapkan oleh pemerintah, ya, pelegalan khamar misalkan, disampaikan nasihat sudah, namun ya tidak mempan, tetap aja dilanjutkan keputusan itu, maka kewajiban kita tetap meyakini adalah mungkar. Saya tidak ridho, saya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ini misal, ya, permisalan yang menggambarkan bagaimana wajibnya hati ini tetap mengingkari keputusan tersebut yang dibuat oleh pemerintah. Wa mujanabatu ahlihi ma lam takun hunaka maslahah masyru'ah rajihah. Dan juga menjauhi ahlinya selama di sana tidak ada maslahat yang disyariatkan yang bermanfaat bagi seluruh umat. Misal, ada orang memiliki hubungan begitu dekat dengan seorang penguasa. Kemudian penguasa ini dia menetapkan sebuah aturan yang bertentangan dengan syariat. Maka temannya ini menyampaikan nasihat. Tidak diterima nasihat tersebut. Ditolak mentah-mentah. Maka teman ini dia mengingkari keputusan tadi, ya, yang bertentangan dengan syariat. Ia mengingkarinya dengan hatinya. Ia tidak ridho dan ia benci dengan keputusan tersebut. Dan ditambah lagi, ya, temannya ini dia menjauhi penguasa tersebut. Kecuali dia akan mendekat jika terdapat maslahat bagi umat. Jika tidak ada, dia akan menjauhinya. Wa mujanabatu ahlihi ma lam takun hunaka maslahah masyru'ah rajihah. Dia akan menjauhinya dari pelaku-pelaku dosa, pelaku maksiat tersebut, ya. Selama tidak ada kemaslahatan yang diharapkan. Nah, kalau seandainya ya, penguasa ini dia masih bingung dan ada kemungkinan untuk merubah keputusannya, maka di sini teman tadi, ya, dia bisa mendekatinya dan dia bisa mengarahkan kembali, bisa menyampaikan nasihat kembali
untuk dicabut keputusan tersebut. Nah, ini baru boleh. Namun ketika tidak ada harapan, tidak ada kemaslahatan, maka seorang mengingkari ya kemaksiatan itu, dia pun juga harus menjauhi pelakunya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id ya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, dengan kekuasaannya. Dengan jabatan ia punya, dengan kewenangan yang ia miliki. Jika ada kemungkaran, wajib diingkari. Kita sebagai RT, ada kemungkaran tengah-tengah masyarakat kita, ya, kita ingkari. Kita sebagai RW, sebagai lurah, camat, atau yang lainnya, yang memiliki kewenangan, kekuatan, kekuasaan, dan jabatan, jika ada kemungkaran, kita ingkari dengan kekuasaan tersebut. Fa'ilam yastati' fa bilisanih. Maka jika seandainya hal itu tidak mampu ia lakukan dengan kekuatannya, kekuasaan yang ia miliki, kewenangan dia, maka tetap wajib untuk mengingkari kemungkaran itu walaupun dengan lisan. Menjelaskan ini tidak boleh, ini haram. Ya, ini tidak boleh, ini haram. Ya, ini bertentangan dengan syariat agama. Ini akan mendatangkan bala, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang misalkan melegalkan minuman keras, tidak boleh. Jika dia tidak punya apa? Kewenangan, ya, seperti para ulama kita, ya, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, selalu memberikan nasihat dan memperingatkan dari setiap kemungkaran yang ada, ya, dengan lisan mereka maupun tulisan mereka. Wa man lam yastati' fa biqalbih. Dan apabila ia tidak sanggup di dalam mengingkari kemungkaran tersebut, tidak sanggup mengingkarinya dengan kekuatan, dengan tangan dia, dengan kekuasaan dia, ia tidak sanggup ya mengingkarinya dengan lisan dia, ya, maka wajib hukumnya untuk tetap mengingkari maksiat itu, kemungkaran tersebut, meskipun dengan hatinya. Fa biqalbih, maka wajib ya untuk mengingkari dengan hatinya. Dia meyakini ini adalah tidak boleh, ini adalah haram, ini adalah maksiat. Wa dzalik ad'aful iman. Dan poin yang ketiga ini, mengingkari kemungkaran dengan hati, itu adalah selemah-lemah iman, yang menunjukkan bahwa orang itu pada tataran titik terendah dalam keimanannya. Nah, hadis inilah ma'asyiral muslimin yang melandasi bahwa seorang ulama, ya, manakala dia setelah menyampaikan nasihat kepada penguasa dan nasihat itu tidak diterima, ditolak mentah-mentah, ya, maka dalam hal ini dia sudah menunaikan kewajibannya, tinggal kewajiban yang lain yang harus ia tunaikan, yaitu meyakini kemungkaran dalam hatinya, ya, mengingkari perbuatan kemaksiatan tersebut yang ditetapkan oleh penguasa dan dilegalkan, ya, di dalam hatinya, harus diingkari. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, dan di sini dinukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi di sela-sela penukilan hadis di atas yang menjelaskan beberapa maksud dari lafaz fa biqalbi, ya, fa biqalbi, dan dengan hatinya, maknahu, artinya kata Imam An-Nawawi, fal yakrahu biqalbi, hendaknya orang itu membenci, ya, apa, maksiat tersebut dalam hatinya, mengingkarinya. Walaysa dzalik bi izalatin wa taghyirin, dan hal itu, ya, terwujud laisa dzalika bi izalah, dengan mengubahnya atau menghilangkannya, wa taghyirin, bi izalatin, dengan menghilangkan, wa taghyirin, dan mengubahnya. Artinya begini, mengingkari sebuah kemungkaran dengan hati, ya, itu maknanya bukan seorang itu bisa menghilangkan maksiat, ya, kemungkaran tersebut,
atau mengubahnya, tidak. Kemaksiatan itu tetap ada, ya, dan di situ tidak ada perubahan. Akan tapi kita yang memiliki iman mengingkari dalam hati kita kalau ini tidak boleh. Walakinahu huwa alladhi fi wus'ihi, akan tapi dia itu, ya, sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, batas kemampuannya. Nah, maksud yang disampaikan dari menukilkan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini adalah orang yang mengingkari suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, suatu keburukan dengan hati, ya itu pasti tidak ada usaha, dalam artian tidak ada langkah real, ya, atau tidak terwujud menghilangkan atau penghilangan kemungkaran itu sendiri atau mengubahnya. Ya. Kita kasih contoh, misalkan kita sebagai masyarakat awam, yang mana misalkan di sana ada seorang pemimpin, entah itu Bapak RT kita atau yang lainnya. Kita anggap ada Bapak RT di sana. Kemudian di sebagian masyarakat kita, ya, ada yang melakukan acara yang bertentangan dengan syariat agama. Judi, minum-minuman keras, sambung ayam, atau yang lainnya. Ya. Kita sebagai orang masyarakat awam, pertama kita tidak punya kekuasaan, ya kan? Kita sampaikan kepada Pak RT pun diam saja misalkan, tidak ada tanggapan. Kemudian dari situ kita tidak sanggup untuk merubah kemungkaran yang ada dengan kekuatan atau kekuasaan kita, karena memang kita tidak punya. Kemudian berikutnya, dengan lisan misalkan, kita tidak sanggup karena ada intimidasi, ada teror, ya. Kalau macam-macam, bilang ini bilang itu, ya akan dibunuh misalkan. Maka masuk pada tahap yang ketiga, tetap kemungkaran itu diingkari, ya, namun dalam hati. Nah, pengingkaran kita dalam hati, apakah bisa menghilangkan tadi judi, sambung ayam, atau yang lainnya? Tidak. Jawabnya tidak. Kemungkaran tetap ada, ya, tidak berubah dan masih berjalan. Dari mulai judi, sambung ayam, ya kan? Apalagi tadi banyak kemaksiatan yang lainnya, minum-minuman keras. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi, ya. Orang yang mengingkari dengan hati, ya, itu tidak menunjukkan kalau kemungkaran itu hilang begitu saja atau berubah ke yang lain, tidak. Kemungkaran tetap ada, ya, tidak berubah. Hanya saja kita, ya, menolaknya, mengingkarinya dalam hati kalau itu adalah perbuatan yang melanggar aturan agama. Kemudian di halaman berikutnya beliau menjelaskan kepada kita tentang 4 keadaan, ya, 4 keadaan, arba'atu ahwal yang terkait dalam atau yang terkait dengan mengingkari satu kemungkaran. Ya, sebuah kemungkaran yang diingkari itu tidak terlepas dari salah satu dari 4 kondisi berikut. Yang pertama, ya, an yazulal munkaru bil kulliyah. Kemungkaran itu dia hilang total sudah. Ya, kita punya Pak RT tegas, ya, Pak RT-nya itu kuat dengan agamanya. Ketika lihat ada masyarakat di situ main judi, langsung ia bubarkan kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, ini kondisi yang pertama, ya, itu namanya mengingkari kemungkaran dengan aliyat, kekuatan, kekuasaan, ya, di situ. Kemudian kondisi yang kedua, ya, an yakhiffal munkar, yaitu mengingkari kemungkaran namun tidak bisa menghilangkannya secara totalitas. Bisanya mengurangi, ya, mengurangi dari kemungkaran tersebut. Mengurangi. Tidak bisa menghilangkan secara totalitas. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, alla yataghayyara al-munkar fala yanqus wala yazid.
Yang ketiga adalah kemungkaran itu tidak berubah, tetap aja. Tidak bertambah banyak dan tidak berkurang. Ya, stagnan. Ini kondisi yang ketiga, ya, dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Kemudian kondisi yang keempat adalah an yazidal munkaru bil inkar, yaitu kemungkaran itu akan bertambah lagi ketika diingkari. Ya, jadi 4 keadaan bentuk mengingkari sebuah kemungkaran. Ada kemungkaran yang kalau kita ingkari maka dia bisa hilang. Ada kemungkaran lagi kalau kita ingkari, ya, dia semakin berkurang. Ada kemungkaran lagi yang kalau kita ingkari dia tidak berkurang, demikian pula tidak bertambah. Ada kemungkaran yang terkadang kalau diingkari justru mendatangkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya, makanya di antara kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di suatu hari ketika ia menjumpai orang Tatar sedang mabuk-mabukan, mereka mengetahui, ya, Syekhul Islam dan juga beberapa muridnya mengetahui itu adalah kemungkaran. Namun sama beliau tidak diingkari hal tersebut. Dalam artian tidak diingkari dengan kekuatan, kekuasaan, dan murid-murid beliau yang waktu itu lumayan banyak. Ya, bisa mengalahkan pasukan Tatar yang beberapa atau segelintir orang yang sedang mabuk. Namun Syekhul Islam tidak melakukan hal tersebut. Beliau lebih memilih mengingkari dalam hati. Kenapa? Karena kemungkaran ini kalau diingkari akan mendatangkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Dan itu disampaikan oleh Syekhul Islam pada murid-muridnya. Ini kalau kita ingkari, ya, mereka akan memanggil teman-temannya. Mereka akan menghabisi umat Islam. Mereka akan membakar rumah-rumah mereka. Akan membunuh anak dan perempuan-perempuan kaum muslimin. Nah, muncul kemungkaran yang lain yang lebih besar. Baik, dari 4 keadaan seperti itu, ya, bagaimana hukum masing-masing dari setiap keadaannya? Dikatakan di sini, adapun keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama yaitu menghilangkan kemungkaran secara totalitas. Keadaan yang kedua, ya, mengingkari dan menghilangkan kemungkaran tidak totalitas, hanya berkurang sedikit atau beberapa. Maka di sini hukumnya yajibu fihal inkar ala man istata'. Wajib hukumnya untuk diingkari atas orang yang punya kekuasaan, ya, atas orang yang punya kemampuan. Ada kemungkaran, ini kalau diingkari dia akan hilang. Ada kemungkaran, kalau diingkari dia bisa berkurang, ya. Maka ini hukumnya wajib atas orang yang punya kemampuan bisa mengingkarinya. Sebagian masyarakat melakukan perbuatan haram seperti yang kita contohkan, judi, sambung ayam, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Ini adalah kemungkaran. Kemudian ada Pak RT yang melihat, oh ini kemungkaran, ini harus diingkari, ya, dan ini bisa bersih. Maka beliau bertindak dan betul mengingkari kemungkaran tersebut totalitas, akhirnya apa? Bersih semua, tidak lagi ada kemungkaran. Maka di sini dikatakan hukum itu wajib, ya, bagi beliau selaku RT. Ini hukum dari keadaan yang pertama dan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, yundabu ilaih wa yata'akkadu ala man istata'a i'dharan ila Allah wa khurujan minal uhdah. Keadaan yang ketiga tadi, apa itu? Tidak berubah sama sekali kemungkaran itu. Stagnan. Jika diingkari ia tidak berkurang maupun bertambah. Terus gitu-gitu aja. Maka dalam hal ini, ya, dianjurkan bagi orang yang punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Walaupun hasilnya nihil, ya, kosong, tidak berubah, tetap aja kemungkaran itu dilakukan. Udah disampaikan, tetap aja main judi, ya, sampai-sampai misalkan Pak RT-nya tidak digubris. Udah diingkari, besoknya balik lagi sambung ayam, ya kan?
Nah, maka dalam hal ini dianjurkan untuk tetap diingkari, ya kan? Walaupun tidak bisa merubah sama sekali. Kenapa harus dilakukan, harus diingkari? I'dzaran ilallah. Ini sebagai bentuk ya pemberian uzur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ana sudah mengingkari. Sehingga nanti di hari kiamat kita lihat ditanya oleh Allah dalam masalah tersebut. Bagaimana bisa rakyatmu, masyarakatmu melakukan kemungkaran, kamu tidak melakukan apa-apa? Tidak bisa menjawab. Tapi beda halnya ketika ada usaha untuk mengingkari walaupun hasilnya nihil, itu sudah cukup jadi uzur bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujan minal uhdah, dan sebagai bentuk ya keluar dari janji. Yang mana seorang muslim ya dia adalah mukallaf, dibebankan beberapa hukum syar'i yang diantaranya wajib untuk mengingkari kemungkaran. Ya, jika sudah melakukannya maka sudah gugur dosanya. Kemudian keadaan yang keempat, ya, hukum keadaan yang keempat tadi. Apa sih keadaan yang keempat? An yazidal munkaru bil ingkar, yaitu kemungkaran itu semakin bertambah jika diingkari. Maka apa hukumnya? Yahrum, hukumnya adalah haram. Ya, tidak boleh. Jika memang kalau kita mengingkari perbuatan tersebut, ya, maksiat itu, namun ternyata justru malah menambah kemungkaran-kemungkaran yang lain, maka hukumnya tidak boleh, ya haram. Li'anna ad-darar la yuzalu bid-darar. Karena sesungguhnya sesuatu mudarat, ya, sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan lainnya. Ya, wal munkaru la yuzalu bima huwa ankaru min. Dan satu kemungkaran tidak boleh hukumnya untuk dihilangkan dengan kemungkaran yang jauh lebih besar, yang jauh lebih besar. Dan ini termasuk kawaid fiqhiyah. La darar wa la dirar. La darar, ya kan? La yuzalu bid darar. Kemudian al-munkar la yuzalu bima huwa ankaru minhu. Di antara kaidah-kaidah dalam melakukan nahi mungkar. Makanya dalam kita menegakkan nahi mungkar pun harus mengetahui ilmunya. Karena di sana ada fiqhu, ya, ada fikih. Fikih dan memahami amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya pentingnya kita belajar dan belajar sebelum beramal. Jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar namun jauh dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat kita, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian kata beliau, wa mimma huwa ankaru minal munkar al-inkaru bima sayakunu sababan limal'i qulubil muslimin ala sultan mimman yuaddi littirabil amni wa safkid dima wa infilati amril ummah wa qat'i hablil jamaah. Kemudian kata beliau, wa mimma huwa ankar minal munkar, dan di antara perkara yang jauh lebih mungkar dari kemungkaran yang sudah ada, ya, perkara yang paling mungkar, yang jauh lebih besar nilai kemungkarannya daripada yang sudah ada, adalah al-inkar bima yakunu sababan limal'i qulubil muslimin 'ala sultan mimma yuaddi littirabil amni, yaitu mengingkari perkara-perkara yang menjadi sebab terpenuhinya hati kaum muslimin tidak suka kepada penguasa. Mimman yuaddi littirabil amni, yang berupa perkara yang bisa mengguncangkan keamanan umum, keamanan negara, wasafkid dima, dan penumpahan darah, wanfilati amril ummah, dan terlepas tercerai-beraikannya urusan umat,
wa qat'i habbalil jamaah, dan terputusnya ya persatuan dan kesatuan umat itu. Nah, maksudnya di sini ma'asyiral muslimin, beliau menjelaskan kepada kita setelah ya memberikan kepada kita hukum asal pada keadaan yang keempat, yaitu an yazidal munkar bil inkar, yaitu kemungkaran itu akan bertambah ya jika diingkari. Tidak ada, kata beliau, perkara yang lebih mungkar di antaranya yang bisa mendatangkan kemungkaran yang jauh lebih dahsyat apabila itu diingkari, melainkan perkara-perkara yang bisa memenuhi hati kaum muslimin akan kebencian kepada penguasa, sehingga mengakibatkan hilangnya keamanan, hilangnya keselamatan, adanya pertumpahan darah, tercerai-berainya urusan kaum muslimin, ya, terkotak-kotaknya jamaah kaum muslimin. Ingat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginginkan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana bangunan pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Keinginan beliau untuk merubah Ka'bah, yaitu bangunan Ka'bah, dikembalikan kepada bangunan pertama kali sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, kita mengetahui bahwa Ka'bah ya itu terjadi pemugaran sebelum Rasulullah SAW ya, dan bangunannya tidak sesuai dengan apa yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki niatan untuk merubah hal tersebut. Kita melihat pertama adanya kemungkaran, yaitu terletak pada peletakan pemugaran bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan bangunan pertama adalah kemungkaran, karena tidaklah Nabi Ibrahim membangun bangunan Ka'bah itu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangunan hasil pemugaran orang-orang kufar waktu itu merupakan hal yang mungkar yang harus diingkari. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau melihat di sana ada perkara yang nanti bisa mendatangkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Yang diantaranya mereka orang-orang Islam pada waktu itu akan kembali murtad, ya, akan benci malah dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, karena mereka akan menganggap Muhammad telah merobohkan Ka'bah. Akan ada fitnah-fitnah yang lain yang justru menjelek-jelekkan citra Islam ketika itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemungkaran-kemungkaran seperti ini ya bermunculan, dan itu jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat ya daripada kemungkaran yang sebatas pada bangunan Ka'bah tidak sesuai aja. Makanya hal itu menjadi pertimbangan Rasulullah tidak memugar ya bangunan Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula ya, di dalam kita menyampaikan sebuah nasihat kepada penguasa, kemudian nasihat itu tidak diterima, maka apakah kita harus mengerakkan massa, memprovokasi mereka, kita umbar aib kejelekan pemerintah, kita ghibah, kita lawan mereka dalam rangka untuk mengingkari kemungkarannya penguasa? Kita lihat Ahlussunnah memandang tidak memiliki sikap ke sana, tidak mau melakukan. Kenapa? Karena di sana akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih dahsyat. Jika massa sudah bergerak, sudah terprovokasi, ya, sudah dihasut, yang termesat dalam benak pikiran mereka pemerintah adalah jelek, buruk, banyak maksiat, merugikan rakyat, ya, dan lain sebagainya.
sehingga gejolak itu akan semakin besar dan mengembang seperti bola salju. Yang terjadi apa? Pembangkangan, pemberontakan, bahkan pengkudetaan. Dan itu bisa menimbulkan apa? Hilangnya keamanan masyarakat di tempat tersebut, akan menghilangkan nyawa dan darah kaum muslimin. Otomatis yang namanya pemerintah pasti akan membela, ya. Pemerintah, penguasa akan mempertahankan kekuasaannya dengan menggerakkan militer mereka. Siapa yang akan dibunuh kalau bukan rakyat? Tidak ada yang lain, ya. Semua akan dibunuh, semua dihabiskan, ya, tanpa ampun, tanpa pandang, tanpa melihat siapa kamu, siapa dia. Walaupun provokatornya cuma 1-2 orang, namun korbannya kaum muslimin banyak. Lihat kasus di Suriah, ya, itu merupakan salah satu potret, ya, yang menunjukkan bagaimana hasil yang didapat oleh mereka ketika mereka salah melangkah. Dan jangan sampai, ya, negara kita khususnya menjadi Suriah yang kedua. Hilang keamanan itu nanti. Nyawa kaum muslimin hilang sia-sia. Dan umat Islam akan tercerai-berai. Kemudian dinukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mal'ul qulubi ala wulatil umuri bima hum alaihi minal khata' fala yazidul amra illa shiddah. Ucapan yang sungguh sangat luar biasa. Kita ulang. Mal'ul qulubi ala wulatil umur bima hum alaihi minal khata' la yazidul amra illa shiddah. Memenuhi hati-hati kaum muslimin dengan kebencian, ketidaksukaan kepada pemerintah kaum muslimin, penguasa mereka, disebabkan kesalahan, kekurangan, kejelekan, keburukan pemerintah, fala yazidul amra illa shiddah. Ini tidak akan menambah masalah ini kecuali kerunyaman, kecuali, ya, kerusakan yang parah nantinya. Akan memperparah keadaan. Iya, salah memang pemerintah. Iya, salah memang kebijakannya. Iya, salah melakukan maksiat. Iya begini, iya begitu. Ya. Namanya manusia. Ya, dari satu sisi itu wajar. Sisi yang lain, ini kemungkaran, tetap kita ingkari. Cuma caranya jangan provokasi massa sehingga mengisi hati mereka kebencian kepada pemerintahnya. Jika tidak, maka ini akan menjadi umpan, ya, akan menjadi buah api yang suatu saat bisa membesar dan akan runyam. Sekali lagi, kasus Suriah hendaknya menjadi pelajaran bagi kita dalam masalah ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika nasihatnya tidak diterima, ya sudah. Satu sisi, ya, dia sudah menyampaikan nasihat, otomatis kewajiban dia sudah gugur. Sisi yang lain, dia tetap mendoakan pemimpin supaya dibuka pintu hatinya, diberikan hidayah, ya, atau semoga Allah lekas memberikan pengganti yang terbaik. Ini sikap Ahlussunnah yang berbeda jauh dengan kelompok menyimpang yang lain. Ahlussunnah tidak menggerakkan massa, tidak menebar aib, menebar teror. Ahlussunnah sekali lagi tidak mau menggibah pemerintah, kaum muslimin, penguasa, kapanpun, dimanapun. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memusuhi pemerintah, ya, justru mereka itu taat kepada pemerintah. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang betul-betul mengikuti pemahaman yang sahih, ya, tidak sekali-kali benci kepada pemerintah, ya, tidak sekali-kali mereka melakukan perbuatan yang menolak mentah-mentah walaupun nasihatnya itu ditolak oleh mereka. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di bagian yang pertama. Insyaallah taala, ya, kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya
di bagian yang kedua biidznillahi ta'ala. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita ma'asyiral muslimin, ya, kita ingin menggarisbawahi bahwa manhaj al-sunnah wal jamaah di dalam bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, kepada penguasa, jelas. Ya, mereka memiliki dasar. Dan banyak dijelaskan oleh para ulama, baik ulama dahulu maupun ulama-ulama kita sekarang. Bagaimana mereka harus bersikap dengan pemerintah di setiap keadaannya. Terlebih ketika kita hidup di masa seperti ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah jelas manhajnya, dan ini harus kita lakukan. Harus kita amalkan jika kita ingin menjadi benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita menggibah pemerintah. Tidak boleh kita mengolok-olok pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, mencela pemerintah, bahkan memusuhi pemerintah sampai provokasi massa untuk merobohkan pemerintah yang sah. Tidak boleh. Ini manhaj yang benar. Manhaj Ahlussunnah yang hakiki. Ketika ingin perubahan, maka kita awali dari diri kita. Kita ingin pemimpin saleh, kita perbaiki diri kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dengan cara-cara seperti caranya orang-orang ahlul khuruj, orang yang suka memberontak dan membangkang kepada pemerintah kaum muslimin, ya. Jadi jangan sampai di dalam kita belajar ilmu kita salah pilih kepada siapa kita belajar. Hendaknya kita memilih mereka orang-orang yang berada di atas pemahaman Ahlussunnah yang benar. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang ternyata dia kepada pemerintah membabi buta. Jangan sampai. Ilmu adalah agama, ya, dan kita nanti diminta pertanggungjawaban dari itu semuanya. Oleh karena itu, hendaknya kita pandai-pandai memilah dan memilih kepada siapa kita berguru, khususnya dalam masalah muamalah dengan pemerintah kaum muslimin. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.